Oke baik Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channel yang komitmen dan konsisten mengabarkan informasi valid untuk Bapak Ibu pensiunan dan PNS dimanapun berada. Di video kali ini kita akan membahas rincian gaji yang akan diterima untuk bulan November 2024 ya Bapak Ibu. Nah, terkait kenaikan gaji ini perlu kita luruskan bahwasannya hingga bulan ini Oktober itu belum ada regulasi resmi Bapak Ibu. Hingga hari ini tanggal 6 Oktober 2024 belum ada regulasi resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk kenaikan gaji baru. Jadi yang masih berlaku itu adalah regulasi lama kenaikan gaji di tahun 2024 ini. Belum ada kenaikan gaji yang terbaru Bapak Ibu ya. Nah, ini rinciannya untuk semua golongan. Kami akan bacakan rentangnya dari yang terendah sampai yang tertinggi untuk golongan, karena kan kalau kita baca satu persatu itu akan banyak sekali. Golongan satu itu untuk golongan 1A 1.748.000 sampai 1.962.000. Untuk pensiunan 1B itu 1.748.000 sampai 2.077.000. 1C 1.748.000 sampai 2.165.000. 1D itu 1.748.000 sampai 2.256.000. Nah, untuk golongan 2A 1.748.000 sampai 2.833.000. 2B 1.748.000 sampai 2.953.000. 2C 1.748.000 sampai 3.078.000. 2D 1.748 sampai 3.200.000. Kemudian golongan 3 1.748.000 sampai 3.558.000. 3B 1.748.000 sampai 3.079.000. 3C 1.748.000 sampai 3.866.000. 3D 1.748.000 sampai 4.029.000. Golongan yang terakhir golongan 4 1.748.000 sampai 4.200.000. 4B 1.748.000 sampai 4.377.000. 4C 1.748.000 sampai 4.562.000. 4D 1.748 sampai 4.755.000. Ini rentangnya Bapak Ibu, setiap golongan dari golongan 1 sampai golongan 4 untuk gaji pensiunan 2024 bulan November. Sekali lagi kami sampaikan hingga hari ini belum ada regulasi resmi terkait kenaikan gaji, baik berapa persen, kemudian berkapan mulainya. Jadi kita masih berpegang pada regulasi yang lama Bapak Ibu, aturan yang lama. Ini harus kami sampaikan apa adanya, supaya Bapak Ibu tidak tersesatkan oleh informasi yang sumbernya tidak jelas yang mengatakan sudah ada kenaikan gaji dan sebagainya, padahal faktanya hingga hari ini itu belum ada regulasinya. Terkait kenaikan gaji memang sudah disampaikan oleh pemerintah menaikkan gaji ASN 2025, tapi belum ada hingga hari ini jadwalnya. Dan besarannya juga belum ditentukan, diumumkan Bapak Ibu. Pola selama ini memang kenaikan gaji ASN itu bersamaan dengan gaji pensiunan. Kita harapkan 2025 juga seperti itu, bersamaan kenaikannya Bapak Ibu. Nah, untuk anggaran 2025, itu ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana dengan anggaran 2025 Pak Admin? Apakah akan mengcover kenaikan gaji? Karena kan 2025 ini RAPBN-nya sudah diumumkan kemarin, ditentukan masih pada pemerintahan Pak Jokowi seperti itu. Apakah 2025 Pak Prabowo bisa menaikkan gaji? Nah, sementara RAPBN sudah diketuk. Oke, ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan dalam paparannya Bapak Ibu. Simak sampai tuntas. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu
sebenarnya jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak? Terus, Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR kok anggaran saya masih kecil gitu. Karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti presiden-elek yang akan nentuin. Gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting dan memang itu penting disampaikan oleh presiden-elek. Namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh presiden-elek. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elek kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR, atau Menteri Kesehatan, atau Menteri Pendidikan. Jadi saya mohon teman-teman wartawan untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi